Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Review laga terbaru tim kesayangan kita ya, The Blues Chelsea yang sukses comeback ya di Stamford Bridge dengan mengalahkan Wimbledon dalam ajang Carabao Cup ya. Dan tentu teman-teman sudah tahu Chelsea comeback dengan skor 2-1 ya. Setelah tertinggal di menit ke-19 ya, lewat eksekusi penalti ya pemain yang bernomor 7 ya, James Tilley, setelah sebelumnya ya Robert Sanchez ini melakukan pelanggaran. Dan Noni Madueke ya sukses menyamakan kedudukan di akhir babak pertama ya, setelah dia dilanggar di kotak penalti ya. Noni Madueke juga sukses mencetak gol penalti ya dengan mengecoh penjaga gawang dari Wimbledon ya, Alex Bass. Dan saya melihat andaikan tendangan penalti ini gagal ya, kemungkinan besar tendangan ini akan diulang ya. Kalau kita melihat ya, Alex Bass ini keluar dari gawangnya sebelum bola ditendang oleh Noni Madueke. Oke, kita tinggalkan itu. Kemudian di babak kedua ya, meskipun Chelsea menguasai 84% jalannya laga ya, tetapi Chelsea tetap kesulitan untuk ya menjebol gawang dari Wimbledon. Dan masuknya Enzo Fernandez ya, di babak kedua akhirnya mampu menjadi penentu kemenangan ya, mencetak gol penentu kemenangan dari The Blues setelah memanfaatkan kesalahan dari penjaga gawang Wimbledon, Alex Bass ya, di mana dia maju untuk membuang bola ya, dan bolanya mengenai Ian Maatsen, kemudian mengarah ke Enzo Fernandez yang begitu tenang mengeksekusi peluang yang didapat, dan Chelsea akhirnya menang dengan skor 2-1. Apa yang bisa kita dapat ya dari laga ini? Apa yang bisa kita lihat ya? Apa yang bisa kita koreksi dari penampilan The Blues di laga dini hari tadi ya? Meskipun Chelsea sudah turun dengan skema 4-2-3-1 ya, dimana Axel Disasi berpasangan dengan Levi Colwill, kemudian Marco Kurela ya, pemain yang akan dipinjamkan ke Manchester United ya, bermain di fullback kiri, sementara Basir Humphries ini bermain di fullback kanan. Conor Gallagher dan Leslie Ugochukwu ya berduet di double pivot, sementara Noni Madueke ya, Diego Moreira dan Ian Maatsen bermain di belakang Mason Burstow. Nah, kita lihat Ian Maatsen, dia bermain di posisi nomor 10 dan tidak terlalu buruk, tetapi itu bukanlah pilihan atau posisi yang tepat untuk Ian Maatsen ya. Saya lebih suka dia bermain di posisi flank, entah dia sebagai back sayap ya, atau dia sebagai sayap kiri ataupun sayap kanan ya. Terlihat meskipun dia bermain sangat baik, terlihat dia tidak terlalu nyaman dengan peran ini ya. Akhirnya ketika Enzo Fernandez masuk ya, dia bermain di flank kiri ya, terlihat permainannya mulai berkembang dan beberapa kali mendapatkan peluang. Dan saya melihat ya, kelemahan kita ya, kekurangan The Blues sejak laga perdana Premier League ya, ini sangat sulit ya mengeksekusi peluang ya, kurang klinis di depan gawang. Setelah kita unggul, ada beberapa peluang yang menurut saya harusnya bisa menjadi gol ya, shooting dari Ian Maatsen ya, kemudian shooting dari Noni Madueke ya, terakhir ada Conor Gallagher yang shootingnya masih melambung. Jadi ini harus segera diperbaiki oleh Mauricio Pochettino ya, untuk menghadapi Nottingham Forest ya di pekan keempat Premier League ya, karena kita tidak mungkin bisa ya mengalahkan Nottingham Forest dengan mudah ya. Kita melihat ketika mereka bertandang ke markas Manchester United, mereka mengejutkan Manchester United dengan mencetak gol cepat ya, 2 gol dari serangan balik. Jadi ini harus segera diperbaiki oleh Pochettino ya. Ketika kita melawan tim yang menggunakan atau bermain dengan low block ya, kita kesulitan untuk mencetak gol
meskipun kita mampu ya membombardir pertahanan lawan, tetapi ya dalam mengkonversi peluang menjadi gol ini menjadi masalah. Ya semoga saja di laga berikutnya ya Nicholas Jackson, Raheem Sterling, ya kemudian Enzo Fernandez ini bisa memaksimalkan sekecil apapun peluang untuk menjadi gol. Jadi ini adalah masalah ya, meskipun kita melihat ya sejauh ini ya permainan The Blues sangat baik ya. Dalam 4 pertandingan kita selalu menguasai laga, kita selalu menguasai jalannya pertandingan ya. Hanya satu permasalahan kita ya, ketika kita tidak mampu menyelesaikan peluang ya, disitulah kita akan terkena counter. Dan terlihat ya sejak awal bergulirnya Premier League kita selalu keteteran ketika kena counter attack. Ya, counter attack ini berasal dari mana? Ya, berasal dari peluang yang tidak mampu kita maksimalkan. Oke, mungkin itu analisa saya ya tentang laga dini hari tadi. Oke, kita ke kabar transfer The Blues ya, dimana secara mengejutkan The Blues Chelsea mendatangkan Cole Palmer dari Manchester City senilai 40 juta pounds ya, plus add-on 5 juta pounds. Jadi total kita mendatangkan Cole Palmer senilai 45 juta pounds. Ini sangat mengejutkan ya, di luar nama-nama yang kita prediksi seperti Emil Smith Rowe ya, kemudian Ansu Fati ya, Ferran Torres, Ryan Cherki, kemudian juga ada Musiala ya, dan secara mengejutkan Cole Palmer ya menjadi rekrutan ya di akhir-akhir bursa transfer. Kita tunggu saja apakah Chelsea masih akan mendatangkan pemain ataukah Cole Palmer ini menjadi pemain terakhir yang direkrut The Blues di akhir bursa transfer. Kalau ditanya apakah Cole Palmer lebih baik ketimbang calon yang lain, menurut saya jika dibandingkan dengan Ansu Fati, tentu saya lebih memilih Cole Palmer ya. Meskipun dia jarang dimainkan di Manchester City, tetapi ketika dia dimainkan dia selalu memberikan yang terbaik ya, penampilan yang terbaik untuk Manchester City. Ketimbang kita harus mendatangkan Ansu Fati ya, yang punya riwayat cedera dan cenderung bermain lebih hati-hati ketika dia bermain ya, karena dia takut ya tentunya cederanya bisa kembali lagi. Oke, mungkin itu tanggapan saya terkait kedatangan Cole Palmer dari Manchester City ke Chelsea, dan saya berharap ya semoga dia bisa menjadi pemain yang bisa diandalkan ya di belakang striker tentunya, karena pemain ini bisa bermain di 3 posisi ya. Dia bisa bermain di posisi nomor 10, dia bisa bermain di flank kanan dan juga flank kiri ya, dia bisa bermain di RW ataupun LW. Jadi tidak buruk ya apa yang dilakukan oleh manajemen The Blues ya. Mungkin ini pilihan yang terbaik saat ini, tetapi kalaupun disuruh memilih ya, sebagai fan saya lebih memilih kita mendatangkan Ryan Cherki dengan harga 40 juta pounds ketimbang harus mendatangkan Cole Palmer ya. Tetapi ya kembali lagi ya, jika dibandingkan dengan Ansu Fati ya, saya memilih Cole Palmer ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya, yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.